Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua teman-teman, bagaimana kabarnya? Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7, Bimbingan dan Konseling Belajar, akan menjelaskan materi tentang motivasi belajar dalam mata kuliah Bimbingan dan Konseling Belajar. Sebelum itu, kami ingin memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu teman-teman. Yang pertama ada saya, Muhammad Noval Lutfi. Selanjutnya ada Gahara Kusuma Salsabila. Dan terakhir ada Fauziah. Kami merupakan mahasiswa semester 3 kelas 3A dari program studi Bimbingan dan Konseling Universitas Sultan Ageng Tirtayasa angkatan 2019. Oh iya, adapun beberapa pokok bahasan yang akan dijelaskan pada kali ini adalah latar belakang motivasi belajar, definisi motivasi belajar, motivasi dalam belajar, dan bagaimana membangkitkan motivasi dalam belajar. Silahkan menyimak video ini teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mengenai latar belakang motivasi belajar. Setiap individu memiliki keinginan untuk merubah dirinya menjadi lebih baik. Perubahan tersebut dapat dicapai dengan belajar. Begitu juga dengan peserta didik di sekolah. Mereka memiliki keinginan untuk berubah, mengetahui banyak hal, keinginan meningkatkan kreativitas, keinginan meningkatkan intelektual yang ada pada dirinya. Namun, dalam proses pembelajaran, peserta didik mengalami berbagai macam kondisi psikologis. Di antaranya, naik turunnya dorongan untuk belajar atau motivasi belajar yang menurun. Pada intinya bahwa motivasi belajar merupakan kondisi psikis yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu proses pembelajaran. Dalam kegiatan belajar, motivasi sangat diperlukan, sebab seseorang yang tidak mempunyai motivasi belajar tidak akan mungkin melakukan aktivitas belajar. Bahasan yang selanjutnya yaitu definisi motivasi belajar. Perlu kita ketahui bersama, motivasi belajar terdiri dari dua kata, yaitu motivasi dan belajar. Pengertian motivasi sendiri, menurut Usman Najati, yaitu suatu penggerak yang membangkitkan aktivitas pada makhluk hidup dan dapat menimbulkan tingkah laku tertentu serta mengarahkannya pada tujuan tertentu. Selanjutnya, pengertian belajar menurut Adillah. Belajar adalah suatu usaha sadar yang dilakukan oleh individu dalam merubah tingkah lakunya, baik melalui latihan dan pengalaman, yang menyangkut aspek-aspek kognitif, afektif, dan psikimotor, sehingga belajar akan membawa perubahan-perubahan pada individu yang belajar, baik dari ilmu pengetahuan, keterampilan, sikap, minat, watak, dan juga penyesuaian diri seseorang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengertian motivasi belajar merupakan keseluruhan daya penggerak, baik dari dalam diri maupun luar diri siswa, yang menimbulkan kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga siswa tidak hanya sekedar belajar, namun siswa juga dapat menghargai, menikmati, dan mengerti benar akan hal-hal yang dipelajarinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepadanya dipersilakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang motivasi dalam belajar. Motivasi dalam belajar, menurut Abdul Rahman Saleh, dibagi menjadi dua, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah jenis motivasi yang timbul dari dalam diri individu sendiri, tanpa ada paksaan dorongan orang lain, tetapi atas dasar kemauan sendiri untuk melakukan sesuatu. Seperti seseorang peserta didik yang gemar membaca, maka ia tidak perlu disuruh-suruh untuk membaca, karena membaca tidak hanya menjadi aktivitas kesenangannya, tetapi bisa jadi telah menjadi kebutuhannya. Dalam proses belajar, motivasi intrinsik ini memiliki pengaruh yang lebih efektif, karena motivasi intrinsik relatif lebih lama dan tidak bergantung pada motivasi dari luar. Meskipun demikian, ketika motivasi intrinsik tidak cukup potensial pada peserta didik, maka pendidik perlu menyiasati hadirnya motif-motif ekstrinsik.
Menurut Arjen Fransen, yang termasuk dalam motivasi intrinsik untuk belajar antara lain adalah: yang pertama, dorongan ingin tahu dan ingin menyelidiki dunia yang lebih luas. Yang kedua, adanya sifat positif dan kreatif yang ada pada manusia dan keinginan untuk maju. Yang ketiga, adanya keinginan untuk mencapai prestasi sehingga mendapat dukungan dari orang-orang penting, misalnya orang tua, saudara, guru, atau teman-teman. Yang keempat, adanya kebutuhan untuk menguasai ilmu dan pengetahuan yang berguna bagi dirinya dan lain. Selanjutnya adalah motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah jenis motivasi yang timbul sebagai akibat pengaruh dari luar individu. Apakah karena adanya ajakan, suruhan, atau paksaan dari orang lain, sehingga dengan keadaan demikian, peserta didik mau melakukan sesuatu atau belajar. Motivasi ekstrinsik ini mutlak diperlukan bagi peserta didik yang tidak ada motivasi dalam dirinya. Di sini, peran dari orang tua, guru, masyarakat, serta lingkungan sekitar peserta didik harus memberi respon yang positif bagi peserta didik. Sebab jika tidak, akan mempengaruhi semangat belajar peserta didik menjadi lemah. Adapun yang termasuk dalam motivasi ekstrinsik ini adalah ujian, peraturan, tata tertib, teladan guru, orang tua, dan lain sebagainya. Motivasi ekstrinsik ini tidak bertahan lama, sebab bila umpan-umpan untuk motivasi masih menarik, maka kegiatan masih tetap berjalan. Namun, tidak selamanya seorang guru dan juga orang tua maupun lingkungan sekitarnya mampu terus mengumpan peserta didik untuk dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar. Oleh karena itulah, meskipun telah digunakan beberapa metode dalam mengajar, masih ada anak yang belum mampu mengikuti proses belajar secara maksimal. Selanjutnya, ada membangkitkan motivasi belajar. Ada tidaknya motivasi belajar sangat mempengaruhi keberhasilan belajar siswa. Keberhasilan belajar akan tercapai apabila pada diri terdapat kemauan dan dorongan untuk belajar. Berikut beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh guru untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang pertama ada memberi angka. Angka dalam hal ini sebagai simbol dari nilai kegiatan belajar. Banyak siswa yang justru untuk mencapai angka atau nilai yang baik, sehingga yang dikejar hanyalah nilai ulangan atau nilai rapot yang baik. Angka-angka yang baik itu bagi para siswa merupakan motivasi yang sangat kuat, yang perlu diingat oleh guru bahwa pencapaian angka-angka tersebut belum merupakan hasil belajar yang sejati dan bermakna. Harapannya, angka-angka tersebut dikaitkan dengan nilai afeksinya, bukan sekedar kognitifnya saja. Selanjutnya ada hadiah. Hadiah dapat menjadi motivasi yang kuat, di mana siswa tertarik pada bidang tertentu yang akan diberikan hadiah. Tidak demikian jika hadiah diberikan untuk suatu pekerjaan yang tidak menarik menurut siswa. Selanjutnya ada kompetisi persaingan. Kompetisi persaingan, baik yang individu atau kelompok, dapat menjadi sarana untuk meningkatkan motivasi belajar. Karena terkadang jika ada saingan, siswa akan menjadi lebih bersemangat dalam mencapai hasil yang terbaik. Selanjutnya ada ego involvement. Menumbuhkan kesadaran kepada siswa agar merasakan pentingnya tugas dan menerimanya sebagai tantangan, sehingga bekerja keras adalah salah satu bentuk motivasi yang cukup penting. Bentuk kerja keras siswa dapat terlibat secara kognitif, yaitu dengan mencari cara untuk dapat meningkatkan motivasi. Selanjutnya ada memberi ulangan. Para siswa akan giat belajar kalau mengetahui akan diadakan ulangan. Tetapi ulangan jangan terlalu sering, karena akan membosankan dan akan jadi rutinitas belaka. Selanjutnya ada mengetahui hasil. Mengetahui hasil belajar bisa dijadikan sebagai alat motivasi. Dengan mengetahui hasil belajar,
siswa akan terdorong untuk belajar lebih giat. Apalagi jika hasil belajar itu mengalami kemajuan, siswa pasti akan berusaha mempertahankannya atau bahkan termotivasi untuk dapat meningkatkannya. Selanjutnya ada pujian. Apabila ada siswa yang berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik, maka perlu diberikan pujian. Pujian adalah bentuk reinforcement yang positif dan memberikan motivasi yang baik bagi siswa. Pemberiannya juga harus pada waktu yang tepat, sehingga akan memupuk suasana yang menyenangkan dan mempertinggi motivasi belajar serta sekaligus akan membangkitkan harga diri. Yang terakhir ada hukuman. Hukuman adalah bentuk reinforcement yang negatif, tetapi jika diberikan secara tepat dan bijaksana, bisa menjadi alat motivasi. Oleh karena itu, guru harus memahami prinsip-prinsip pemberian hukuman tersebut. Nah teman-teman, hanya segitu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, dadah.